Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 18086419. Program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, jurusan pendidikan olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan. Pertama, pengertian kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan secara harfiah, wira berarti berani dan usaha berarti daya upaya. Jadi kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatannya bisnis. Wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang di kalangan masyarakat. Sasaran kewirausahaan. Yang satu, instansi pemerintahan atau BUMN, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi, pengusaha kecil, koperasi. Yang ketiga, generasi muda. Generasi muda, anak-anak putus sekolah, calon wirausahawan. Manfaat kewirausahaan. Menambah daya tampung tenaga kerja sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Yang keempat, mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur, dan menghadapi pekerja. Yang kelima, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Keuntungan yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Yang kelemahan wirausaha, yang pertama, tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Yang kedua, bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Yang ketiga, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat besar. Kesempatan wirausaha, memiliki kecerdasan dan keahlian untuk membuat sesuatu yang baru. Kecewa karena ide-idenya tidak diterima di perusahaan tempatnya bekerja, memodifikasi sesuatu sehingga lebih menguntungkan dan jadi pioner. Latar belakang berusaha agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Berusaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, menjadi bos bagi usaha, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Prinsip dasar kewirausahaan. Prinsip dasar kewirausahaan, hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Hakikat pentingnya kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat proses, dan hasil bisnis. Itu menurut Sanusi tahun 1994. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Itu menurut Soeharto Prawiro tahun 1997. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan suatu yang baru, kreatif, dan berbeda, inovasi yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Proses kewirausahaan menurut Carol Nord. Proses kewirausahaan diawali dengan inovasi, faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi, lingkungan, keluarga, organisasi. Proses kewirausahaan terhadap tahap memulai, niat, melihat peluang usaha, melihat jenis usaha, tahap melaksanakan usaha, pembiayaan SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan. Mempertahankan usaha, tahap
di mana wirausaha melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Mengembangkan usaha tahapan lanjut berdasarkan hasil analisis apakah usaha dapat diperluas. Faktor-faktor motivasi berwirausaha, ciri wirausaha yang berhasil menurut Kashmir, memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif yang praktik, berorientasi dan prestasi, berani mengambil risiko, bertanggung jawab, komitmen, mengembangkan dan memelihara relasi. Kewirausahaan dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada pandangan psikolog, wirausaha adalah orang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Pandangan pemodal, wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan dan membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat. Tujuan pembentukan kewirausahaan, defect equilibrium. Seseorang merasa adanya kekurangan dalam dirinya dan berusaha untuk mengatasinya. Pengambilan keputusan menjadi wirausaha. Perasaan kekurangan mendorong dia untuk mencari pemicahannya. Goal-directed behavior. Keputusan menjadi wirausaha diambil dengan tujuan memecahkan masalah kekurangan. Pencapaian tujuan berupa insentif yang diyakini dan dinikmati jika seseorang melakukan kegiatan tertentu. Pengembangan kewirausahaan, ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. 1. Faktor keluarga pengusaha, sengaja terjun menjadi pengusaha, kerja samping atau iseng, coba-coba terpaksa. Ada beberapa cara memulai usaha. 1. Mendirikan usaha baru, membeli perusahaan, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Jenis bidang usaha. 1. Sektor jasa, sektor industri, sektor tambang, sektor kelautan, sektor perikanan, sektor percetakan, sektor seni, sektor pariwisata, dan lain-lain. Faktor yang menentukan bidang usaha, minat dan bakat, modal, waktu, laba, dan pengalaman. Jenis badan hukum yang dipilih. Yang dapat dipilih perusahaan perseorangan, firma, perseorangan komanditer, koperasi, yayasan, perseorangan terbatas. Jenis izin usaha, surat-surat izin usaha ini, surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Faktor-faktor penyebabkan kegagalan usaha, data dan informasi tidak lengkap, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, unsur sengaja, bencana alam. Analisis kebutuhan usaha, hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha beragam jenis tergantung bidang usaha dari perusahaan tersebut. Dilakukan penilaian secara benar dan akurat. Biaya kebutuhan usaha, biaya para investasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka mulai suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan. 2. Biaya pembelian aktiva tetap atau berwujud atau tidak berwujud. Modal untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga atau keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap sampai modal kerja. Jenis usaha modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam suatu proses produksi. Sumber-sumber modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan.
Teknik menentukan lokasi dan layout pengembangan usaha. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen atau tempat memanjangkan barang-barang dagangan untuk menyimpan barang jasa dikenal nama gudang. Tata letak sebagai tempat melakukan kegiatan usaha disebut layout. Layout yang perlu dilakukan adalah terhadap gedung, tempat parkir, bentuk gedung, ruangan, kursi, meja, lemari, mesin, peralatan dan lain-lain. Pertimbangan menentukan lokasi jenis usaha yang dijalankan dekat konsumen atau pasar, dekat dengan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana, dekat dengan perusahaan pemerintahan, dekat dengan lembaga keuangan, berada di kawasan industri, kondisi masyarakat setempat. Strategi kewirausahaan, perencanaan usaha adalah suatu hal yang tertulis berisikan misi usaha, operasional usaha, rincian strategi dan peluang yang mungkin diraih atau pasar. Fungsi perencanaan usaha sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha atau biasanya berupa ringkasan eksekutif sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau membuat proposal. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana pengusaha sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Aspek dalam pengelolaan keuangan sumber dana atau keuangan perusahaan, dana interim, dana dari perusahaan, dana cadangan dan laba ditahan, dana ekstrem, dana dari pemilik, dana dari pinjaman, dana bantuan program pemerintahan pusat dan daerah. Kedua, perencanaan dan penggunaan dana, biaya awal, rencana keuangan, pembukaan neraca harian, rencana neraca pendapatan, rancangan aliran kas, analisis peluang pokok atau BMP, biaya awal dari tidak terduga, biaya administrasi atau gaji karyawan dan peralatan kantor, biaya sewa bangun, biaya asuransi. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian dana. Pengendalian dana adalah strategi pemasaran, perencanaan pemasaran, bauran marketing, kegiatan pemasaran usaha baru. Etika bisnis dalam wirausaha. Secara umum, sikap yang peduli seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku satu negara atau masyarakat. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi dan acara tertentu. Cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain, perilaku yang menyenangkan orang lain. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan, persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Terima kasih atas perhatiannya, dan itulah presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.